All right, well, we will start. Happy Sabbath to you all. Selamat Sabat bagi kita semua. Good to be with you again. Senang bersama dengan saudara sekalian. Now, as you can see on the screen, our topic for this morning is growing in grace. Dan sebagaimana yang dapat ditampilkan dalam layar, judul kita adalah bertumbuh di dalam kasih karunia. I will take your prayer that has been prayed earlier as mine, and I trust that Jesus will guide and lead us. Doa yang tadi kita telah sampaikan, dia dinyatakan sebagai doa yang dia juga panjatkan, kiranya Yesus memimpin kita. Now, recently I've been thinking about Christianity and Christians. Baru-baru ini saya memikirkan tentang kekristenan dan Kristen. What is Christianity and how should it impact believers? Apakah itu kekristenan dan bagaimana pengaruhnya kepada umat-umat percaya? While having these thoughts in mind, I remembered something Gandhi once said. Sementara memikirkan hal-hal ini, saya teringat akan sesuatu yang Mahatma Gandhi katakan. The Christian missionary E. Stanley Jones once asked Mahatma Gandhi a question. Seorang misionari Kristen yang bernama E. Stanley Jones bertanya kepada Mahatma Gandhi. He said, Mr. Gandhi, though you quote the words of Christ often, why is it that you appear to so adamantly reject becoming his follower or a Christian? Pertanyaannya adalah, Tuan Gandhi, meskipun Anda sering mengutip perkataan Kristus, mengapa Anda tampak begitu tegas menolak menjadi pengikutnya atau menjadi Kristen? Gandhi's reply was very clear. Jawaban yang diberikan oleh Muhammad Gandhi sangat jelas. He said, oh, I do not reject your Christ. I love your Christ. It's just that so many of you Christians are so unlike your Christ. Dia katakan, oh, saya tidak menolak Kristus Anda. Saya mengasihi Kristusmu. Hanya saja, begitu banyak dari Anda, orang Kristen, sangat berbeda dengan Kristus Anda. You do not need to be a genius in order to know that what Gandhi said is true. Kita tidak perlu menjadi seorang jenius untuk mengetahui bahwa apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi adalah benar. And I was contemplating on why. Why is there such a difference between Christ and most of his followers? Karenanya saya merenungkan mengapa ada begitu banyak perbedaan antara Kristus dan sebagian besar para pengikutnya. Where do believers go wrong? Where are we failing? Di mana kesalahan orang-orang percaya ini? Di mana kita gagal? The more I contemplated, the more I began to realize that in my experience with some of those Christians who are unlike Christ, and I was one of them, Semakin saya merenungkan, saya mulai menyadari bahwa dalam pengalaman saya dengan beberapa orang Kristen yang tidak seperti Kristus, dan saya salah satu dari mereka, it is like they start right, but as they grow apart from Christ, even though they think they are becoming more like him. sepertinya mereka mulai dengan benar, tetapi ketika mereka bertumbuh terpisah dari Kristus. Meskipun mereka pikir mereka menjadi lebih seperti Kristus. Now, what do I mean by that? I will use myself as an example. Apakah yang saya maksudkan? Nah, saya ambil contoh diri saya. When I first accepted Christ, I threw myself into him. I threw myself into Christianity and the Bible. Pada waktu pertama kali saya menerima Kristus, saya menyerahkan diri saya ke dalam Dia, menyerahkan diri saya ke dalam kekristenan dan Alkitab. I don't think many Christians went through what I went through. From day one, I had to defend my theological beliefs. Saya pikir tidak banyak orang yang seperti saya atau yang saya alami. Sebab sejak hari pertama, saya harus mempertahankan keyakinan teologi saya. I still remember the first day I decided to follow Jesus. I was attending a prophecy seminar, and the night I decided there is a God and I want to follow him.
Jadi, saya masih ingat bahwa pada hari pertama saya memutuskan untuk ikut Yesus, saya menghadiri seminar nubuatan. Dan pada malam saya memutuskan bahwa Allah itu ada dan saya ingin mengikut Dia. I walked out of the meeting hall and called my relative, a relative of mine, to tell them my decision. Saya keluar dari gedung dan menelepon keluarga saya untuk memberitahu mereka bahwa inilah keputusan saya. Instead of it being a 2-minute phone call, it turned into a long theological discussion on why I should be careful of the Seventh-day Adventist denomination that I was joining, and I had to defend my decision, my belief. Rencananya hanya bertelepon 2 menit, tetapi berubah menjadi diskusi teologis yang panjang tentang mengapa saya harus berhati-hati dengan gereja Advent yang saya ikuti, dan saya harus mempertahankan keputusan saya. Few weeks later, I was meeting with another relative and his friend, a Christian pastor, to discuss the Sabbath. Or of course, I had to defend my belief. Beberapa minggu kemudian, saya bertemu dengan kerabat lain dan temannya seorang pendeta Kristen untuk membahas hari Sabat. Tentu saja, saya harus mempertahankan kembali keyakinan saya. A bit over 1 year later, I learned the Godhead message, and while still studying it, I was naive enough to think that everyone would be excited to hear it. So I told my pastor. Lebih dari setahun setelah saya menjadi Kristen, saya kemudian mempelajari pekabaran tentang kealahan. Dan saat masih mempelajarinya, saya cukup naif untuk berpikir bahwa semua orang akan senang mendengarnya. Jadi saya memberitahu pendeta saya. And again, that turned into a few sessions of why I was wrong. So I had to defend my theological beliefs. Dan kembali itu berubah menjadi beberapa sesi pertemuan untuk menjelaskan mengapa saya salah dan karenanya saya harus mempertahankan keyakinan saya. So I did not get a chance to be a baby Christian. I had to grow up very quickly. Jadi, saya tidak sempat menjadi seorang bayi Kristen. Saya harus tumbuh dengan cepat. It's like God put me through a crash course of theology. Within a couple of years, I could hold a deep theological conversation with theologians and pastors discussing different theological topics. Sepertinya Allah menempatkan saya dalam sebuah kursus teologis yang kilat. Dalam beberapa tahun, saya dapat melakukan percakapan teologis yang mendalam dengan para teolog dan para pendeta yang membahas berbagai topik teologia. Now, that's good in a way, but in another way, it had a negative effect. I became a person who is very focused on theology, on defining right and wrong. Satu sisi, hal itu bagus. Tetapi di sisi lain, itu memiliki efek negatif. Saya menjadi orang yang sangat fokus kepada teologis, tentang mendefinisikan apa yang benar dan yang salah. Now, don't get me wrong. God was with me all along. He allowed me to go through this for a reason. I think about a year after my conversion, God called me into his work, and I have been doing it for the past 17 years. Namun jangan salah paham, saudaraku dalam Tuhan. Allah selalu bersamaku dalam melaluinya. Dia mengizinkan saya melewati ini karena suatu alasan. Sekitar 1 tahun setelah pertobatan saya, Allah memanggil saya ke dalam pekerjaannya, dan saya telah melakukannya selama 17 tahun terakhir ini. So I grew in knowledge, but I'm not sure how much I grew in manifesting the grace of God. Jadi saya bertumbuh dalam pengetahuan, tapi saya tidak yakin seberapa banyak saya bertumbuh dalam mewujudkan kasih karunia Allah. Years after, I went through an experience that shocked me back to reality and allowed me to see what I was like. Since then, God had me go in a different direction of growth. Bertahun-tahun setelah saya mengalami pengalaman yang mengejutkan, saya kembali ke kenyataan dan memungkinkan saya untuk melihat seperti apa diri saya. Sejak saat itu, Allah membawa saya ke arah pertumbuhan yang berbeda. Now, I'm sharing this with you because I think many Christians fail where I failed. Nah, saya bagikan pengalaman ini karena saya yakin banyak orang Kristen gagal di mana saya gagal. We think
Christianity is accepting Jesus, learning the Bible, and growing in biblical knowledge. Kita berpikir kekristenan adalah menerima Yesus, mempelajari Alkitab, dan bertumbuh dalam pengetahuan Alkitab. Now, in a way, that is true. The Bible or the Word of God is the foundation of our life. Satu sisi itu benar, sebab Alkitab atau firman Tuhan adalah dasar hidup kita. Knowing the Word of God and understanding the Word of God is essential to our spiritual growth. Mengetahui firman Allah yang tertulis dan memahami firman-Nya adalah penting untuk pertumbuhan kerohanian kita. If you have free access to the Bible, I guarantee you will not grow spiritually unless you spend time reading the Word of God. Jika kita memiliki akses gratis kepada firman Allah, saya jamin Anda tidak akan bertumbuh secara rohani kecuali Anda meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Reading and understanding the Bible is crucial to our spiritual life. Membaca dan memahami firman Tuhan sangat penting bagi kehidupan kerohanian kita. But that is not the only growth the Bible talks about. Tetapi itu bukan satu-satunya pertumbuhan yang Alkitab nyatakan. Notice what Peter tells us. Perhatikan apa yang Petrus nyatakan. Dalam 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3:18 berkata, "Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya." Now, I've been contemplating on this verse and what it means to me and to us as Christians. Nah, saya telah merenungkan ayat ini dan apa artinya bagi saya dan bagi kita sebagai orang Kristen. Now, my contemplation has a context to it. Dan perenungan saya memiliki konteks. As many of you know, a few weeks ago, I was in India. It was a great and successful trip in which I had the opportunity to share the Godhead message with over 700 pastors from different denominations. Saya yakin banyak dari saudara sekalian yang tahu bahwa beberapa minggu yang lalu saya berada di India. Itu adalah perjalanan yang hebat dan sukses, di mana saya memiliki kesempatan untuk membagikan pekabaran kealahan kepada sekitar 700 pendeta dari berbagai denominasi Kristen. Yet there was another side to the trip that many people were not aware of. Namun, ada sisi lain dari perjalanan ini yang banyak dari kita semua tidak sadari. Because Naik invited me to visit him and minister in India, he received a lot of heat from particular people who do not like me and do not like what I believe in regards to the topic of sin and righteousness by faith. Yaitu oleh karena saudara Naik mengundang saya untuk mengunjunginya dan melayani di India, dia menerima banyak kritik dari orang-orang tertentu yang tidak menyukai saya dan tidak menyukai apa yang saya yakini sehubungan dengan topik dosa dan pembenaran oleh iman. He shared with me some very harsh text messages that were directed against himself and myself. Dia membagikan kepada saya beberapa pesan teks atau pesan yang disampaikan melalui media yang sangat keras yang ditujukan kepada dia dan kepada saya. Not only that, but he and some of his family members lost financial support from the same people, all because he invited me to preach the Godhead message. Dan tidak hanya itu, dia, yaitu saudara Naik tadi, dan beberapa anggota keluarganya kehilangan dukungan keuangan dari orang yang sama. Semua karena dia mengundang saya untuk mengkhotbahkan pesan tentang kealahan. And just so you don't misunderstand, these people I'm talking about believe the Godhead message exactly like I believe it. Dan agar jangan salah paham, orang-orang yang mengecam saudara Naik ini adalah orang-orang yang percaya tentang kebenaran yang kita yakini. So it is in this context that I'm contemplating on what it means to be a Christian, what it means to grow in grace. Jadi dalam konteks inilah saya merenungkan apa artinya menjadi seorang Kristen
Apa artinya tumbuh dalam kasih karunia? And I think it is in this area that many Christians fail. It is because of a lack of growth in grace that the knowledge of Jesus, that many Christians are unlike Christ. And the knowledge of Jesus. Jadi, saya berpikir bahwa di bidang inilah banyak orang Kristen gagal, karena kurangnya pertumbuhan dalam kasih karunia dan pengetahuan tentang Yesus. Banyak orang Kristen tidak seperti Kristus. So what is grace? Jadi, apakah itu kasih karunia? Someone will rightly say it's an unmerited favor. Seseorang dengan tepat menyatakan bahwa kasih karunia adalah pemberian yang tidak pantas kita terima. Now, if you study the word grace in the Bible, you will find that it has more than one use. Dan kalau kita pelajari dalam Alkitab, arti kata kasih karunia ada beberapa. So, grace is a broad word the Bible uses to describe various things, all of which are true. Jadi, kasih karunia adalah suatu kata yang memiliki makna luas, yang mana menyatakan hal-hal yang benar tentang Allah. All of them are important, the different meanings of grace. Semuanya penting, arti-arti daripada kasih karunia itu. So growing in grace entails much more than what I will be focusing on today in this session. Karenanya bertumbuh dalam kasih karunia membutuhkan lebih dari apa yang akan saya fokuskan pada hari ini. I will only be dealing with one aspect that I feel needs to be highlighted. Saya hanya akan membahas satu aspek yang menurut saya perlu ditonjolkan. The aspect of grace that I want to talk about is the one we define as unmerited favor. Aspek kasih karunia yang ingin saya bicarakan adalah aspek yang kita definisikan sebagai pemberian yang tidak pantas kita terima. When we say unmerited favor, what are we saying? What does that mean? Pada saat kita berkata bahwa kasih karunia adalah pemberian yang tidak pantas kita terima, apakah yang dimaksudkan? Apakah maknanya? If we want to understand grace, we need to understand what it looks like, what it does, how it behaves, how it impacts the one who possesses it. Jika kita ingin memahami kasih karunia, kita perlu memahami seperti apa bentuknya, apa fungsinya, bagaimana perilakunya, bagaimana pengaruhnya terhadap orang-orang yang memilikinya. Stating the definition is only one aspect of understanding the word. Menyatakan definisi kasih karunia hanyalah salah satu aspek dalam memahami sebuah kata. I can tell you what the term depression means, but simply stating the definition does not mean I understand all the implications that come along with being depressed. Saya dapat memberitahu Anda apa arti kata depresi, tetapi hanya menyatakan definisi itu tidak berarti saya memahami semua implikasi yang muncul bersamaan dengan depresi. So when we talk about grace, we need to understand the effects of grace, the direction it leads you into, the person it makes you, the impact it has on your life. Jadi ketika kita berbicara tentang kasih karunia, kita perlu memahami pengaruh kasih karunia, ke arah mana kita dibawanya, menjadi apa kita dibuatnya, dampak apa terhadap hidup kita. To know grace, you need to experience grace. Untuk mengetahui kasih karunia, kita perlu mengalami kasih karunia. You see, there are two extremes in growing. Saudaraku dalam Tuhan, ada dua sisi atau dua ekstrim yang dalam pertumbuhan. The first extreme is the one who grows in knowing the word of God but never experiencing the love of God. Yang pertama adalah bertumbuh dalam mengetahui firman Allah tetapi tidak pernah mengalami kasih Allah. You become a dry legalist. It was people like this that killed Jesus. Nah, pertumbuhan yang pertama ini membuat Anda menjadi legalis yang kering, dan orang-orang seperti inilah yang membunuh Yesus. And the other extreme is the person who focuses on the love of God but never understands the word of God. Dan yang berikutnya adalah
orang yang bertumbuh berfokus pada kasih Allah, tapi tidak pernah memahami firman Allah. You become a loose, loving Christian tossed around with every wind of doctrine. Kita akan menjadi orang Kristen pengasih yang hilang, yang terombang-ambing dengan setiap angin doktrin. It is people like this that end up accepting same-sex marriage in churches and so forth. Orang-orang yang seperti inilah yang akhirnya menerima pernikahan sejenis di gereja dan seterusnya. No anchor to the truth they believe in. Their truth is fluid depending on what feels most loving on the day. Tidak ada jangkar pada kebenaran yang mereka yakini. Kebenaran mereka berubah-ubah bergantung pada apa yang terasa paling penuh kasih pada hari itu. I heard it once said, if I have the word alone, I dry up. If I have the spirit alone, I blow up. If I have both, I grow up. Saya pernah mendengar perkataan berikut ini. Jika hanya firman yang saya miliki, saya mengering. Jika hanya roh yang saya miliki, saya meledak. Jika saya memiliki keduanya, saya bertumbuh dewasa. So when Peter says grow in the grace of God, he means much more than growing in understanding what grace is and defining what grace is. Jadi ketika Petrus berkata, bertumbuh dalam kasih karunia Allah, maksudnya lebih dari sekedar bertumbuh dalam memahami apa itu kasih karunia dan mendefinisikan apa itu kasih karunia. He is not only referring to an intellectual growth in reference to the grace of God as an unmerited favor. Dia tidak hanya merujuk pada pertumbuhan intelektual sehubungan dengan kasih karunia Allah sebagai pemberian yang tidak pantas kita terima. No, he is referring to a practical knowledge of the grace of God as an unmerited favor, and in growing in that practicality and manifestation of that unmerited favor. Tidak, dia mengacu pada pengetahuan praktis tentang kasih karunia Allah sebagai pemberian yang tidak pantas kita terima dan tumbuh dalam kepraktisan dan manifestasi dari pemberian yang tidak pantas kita terima itu. The world is not waiting for a new definition of Christianity. The world is waiting for a new manifestation of Christianity. Dunia tidak menunggu definisi baru tentang kekristenan. Dunia sedang menunggu manifestasi baru dari kekristenan. Since grace originates with God, it only makes sense to see what God's grace led him to do. Karena kasih karunia berasal dari Allah, adalah masuk akal untuk melihat apa yang dilakukan oleh kasih karunia Allah. Notice how God's behavior was impacted by his grace. Perhatikan bagaimana perilaku Allah dipengaruhi oleh kasih karunia-Nya. If you can please read Ephesians 2, verse 4 to 9. Oke. Kita baca Efesus 2 ayat 4 sampai 9 yang berkata, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." There's a lot in this passage. I encourage you to study it and meditate on it. But for now, I just want to highlight what verse 7 says. Ada banyak bagian dalam perikop ini yang saya himbau bagi saudara sekalian untuk pelajari dan renungkan. Tapi untuk saat ini, saya hanya ingin menyoroti apa yang dikatakan ayat 7. What we receive as a result of the cross is God's manifestation of His grace.
Apa yang kita terima sebagai akibat dari salib adalah manifestasi kasih karunia Allah. In the eternity to come, God will point to the way we are saved as an evidence of His grace. Dalam kekekalan yang akan datang, Allah akan menunjukkan cara kita diselamatkan sebagai bukti kasih karunia-Nya. The fact that we are saved purely by the grace of God and not of our own works and achievement is an evidence or a manifestation of God's grace. Fakta bahwa kita diselamatkan murni oleh kasih karunia Allah dan bukan karena usaha dan prestasi kita sendiri adalah bukti atau manifestasi dari kasih karunia Allah. Keep in mind, Paul highlighted the fact that God did this to us when we were dead in sins. Perlu kita ingat bahwa Paulus menyoroti fakta Allah melakukan ini kepada kita sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. If we don't understand the contrast, we will not understand the manifestation of God's grace. Jika kita tidak memahami perbedaannya, kita tidak akan memahami manifestasi kasih karunia Allah. And keep in mind, I'm not talking about the definition of grace. I'm talking about the manifestation of grace. Dan perlu kita ingat juga bahwa saya tidak berbicara tentang definisi kasih karunia, saya berbicara tentang manifestasi kasih karunia. The definition itself is enough to prove what I'm saying. It is defined as an unmerited favor because it is an unmerited favor. Secara definisi, itu sudah cukup membuktikan apa yang saya nyatakan. Kasih karunia didefinisikan sebagai pemberian yang tidak pantas kita terima, sebab memang itulah pemberian yang tidak pantas kita terima. Meaning, I did not earn it, I did not deserve it, I'm not worthy of it. Artinya, itu bukan upah saya tidak pantas mendapatkannya, saya tidak layak untuk itu. And that is what Paul highlights in his letter to the Ephesians. Dan itulah yang ditekankan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. God gave us life and made us sit in heavenly places with His Son when we were dead in sins. Allah memberi kita hidup dan mendudukkan kita di sorga bersama anaknya ketika kita mati dalam kesalahan-kesalahan kita. He is so bold in His words because He wants us to understand God's grace. The darker it is, the brighter the light will shine. Dia begitu berani dalam kata-katanya karena dia ingin kita memahami kasih karunia Allah. Semakin gelap kondisinya, semakin terang cahaya yang akan muncul. In Romans, Paul says the same point. In verse 24 we read, dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus menyatakan yang sama, yaitu dalam Roma 3 ayat 24 yang berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. God's grace led Him to offer us salvation for free, to justify us freely. Kasih karunia Allah menuntun Dia, yaitu Allah, untuk menawarkan kepada kita keselamatan secara cuma-cuma, untuk membenarkan kita dengan cuma-cuma. Now, to better understand what Paul is saying, you must understand the context. Dan untuk lebih memahami apa yang dikatakan Paulus, kita harus memahami konteksnya. Contextually, he just wrote, secara konteks dia menulis, the people lived in rebellion against God. Bahwa orang-orang hidup dalam pemberontakan melawan Allah. People hated God. Orang membenci Allah. They perverted God's truth. Mereka memutarbalikkan kebenaran Allah. Worship the creature instead of the creator. Menyembah ciptaan, gantinya pencipta. They got into homosexuality. Mereka terjerumus ke dalam homoseksualitas. Blasphemed God's name. Menghujat nama Allah. Disgraced His patience. Disregarded His patience and goodness.
mengabaikan kesamaran dan kebaikannya. He said, all have sinned and come short of the glory of God. Paulus berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. And at that time, they had killed his prophets and his son. Dan pada waktu itu mereka membunuh nabi-nabinya dan anaknya. And in spite of what man did, God still decided to freely save us by his grace. Namun terlepas dari apa yang manusia lakukan, Allah tetap memutuskan untuk menyelamatkan kita dengan cuma-cuma oleh kasih karunia-Nya. In other words, God's grace was not overruled by man's behavior. Man's behavior did not govern God's behavior. Dengan kata lain, saudaraku dalam Tuhan, kasih karunia Allah tidak dikesampingkan atau dibatalkan oleh perilaku manusia. Tingkah laku manusia tidak mengatur tingkah laku Allah. Why? Because God's grace was stronger than man's behavior. Kenapa? Karena kasih karunia Allah lebih kuat dari perilaku manusia. So when we are talking about the manifestation of God's grace, we are talking about the manifestation of God's love, mercy, forgiveness, and patience in spite of man's hatred, harshness, wickedness, and resentment. Jadi, ketika kita berbicara tentang manifestasi kasih karunia Allah, kita berbicara tentang manifestasi kasih, belas kasihan, pengampunan, dan kesabaran Allah, terlepas dari kebencian, kekerasan, kejahatan, dan kejahatan manusia. God's grace always existed, but it was highlighted, it shone bright in the presence of man's darkness and harshness. Kasih karunia Allah selalu ada, tapi itu disorot bersinar terang di hadapan kegelapan dan kekerasan manusia. That is the contrast Paul wanted us to see. Love in the midst of hate, light in the midst of darkness. Itulah perbedaan yang Paulus ingin kita lihat, yaitu kasih di tengah kebencian, terang di tengah kegelapan. In light of this manifestation of God's grace, Peter comes on the scene and he admonishes us to grow in grace. Nah, tentang manifestasi kasih karunia Allah ini, Petrus muncul dan dia menasihati kita untuk bertumbuh dalam kasih karunia. So what does he mean? What does grow in grace mean? Jadi apa yang Petrus maksudkan? Apa artinya bertumbuh dalam kasih karunia? It means your character grows to more and more reflect God's grace as revealed in Christ's life and character. Itu artinya karakter kita bertumbuh untuk semakin mencerminkan kasih karunia Allah sebagaimana dinyatakan dalam kehidupan dan karakter Kristus. Now, before you jump into perfect sinlessness and all this stuff, let me stop you to tell you that is not what I'm talking about. Nah, sekarang sebelum kita melompat kepada konsep ketidakberdosaan yang sempurna dan semua hal itu, izinkan saya menghentikan saudara untuk memberitahu saudara sekalian bahwa bukan itu yang saya bicarakan. It was the Pharisees who spent their lifetime trying to be sinless that killed Christ. Sebab orang-orang Farisi lah yang menghabiskan waktu hidup mereka mencoba untuk tidak berdosa yang membunuh Kristus. It was the teachers of the law that rejected the author of the law. Adalah para ahli Taurat yang menolak sang pembuat hukum. And in my own experience, the harshest people I had to deal with are the ones that promote perfection in obedience. Dan menurut pengalaman saya sendiri, orang yang paling keras yang harus saya hadapi adalah orang yang mempromosikan kesempurnaan dalam penurutan. They are the driest and harshest people I came across. Mereka adalah orang yang paling kering dan paling keras yang saya pernah temui. My own experience has shown me that those who are the loudest in saying we ought to be perfect as God is perfect. Pengalaman saya sendiri telah menunjukkan kepada saya bahwa mereka yang paling lantang mengatakan kita harus sempurna seperti Allah itu sempurna, and saying Christ did it, so can we, they turn out to be the harshest people to deal with.
Dan Kristus melakukannya, karenanya kita juga bisa ternyata menjadi orang yang paling keras untuk dihadapi. They are the most far from manifesting God's heart. Mereka adalah orang yang paling jauh dari mewujudkan hati Allah. When I'm talking about my character reflecting God's grace as revealed in Christ's character, I'm talking about his softness, his love, his patience, his mercy, his forgiveness. Ketika saya berbicara tentang karakter saya yang mencerminkan kasih karunia Allah sebagaimana dinyatakan dalam karakter Kristus, saya berbicara tentang kelembutannya, kasihnya, kesabarannya, belas kasihannya, pengampunan dan kesabarannya. And his long suffering and him exercising all this towards those who do not deserve it. Ya, dan dia menerapkan semua ini kepada mereka yang tidak pantas menerimanya. Him exercising all those in the midst of darkness. Dia melatih semua orang di tengah kegelapan. I'm not talking about his perfect obedience, even though this is a part of Christ's character. Dan saya tidak berbicara tentang penurutannya yang sempurna, meskipun itu adalah bagian dari karakter Kristus. Neither am I talking about his perfect understanding of Scripture, even though this is a part of it. Saya juga tidak berbicara tentang pemahamannya yang sempurna tentang kitab suci, meskipun itu adalah bagian darinya. I'm talking about manifesting the fruits of the Spirit. Saya berbicara tentang mewujudkan buah-buah roh. As we read in Galatians 5:22 to 24. Sebagaimana yang kita baca dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 24 yang berkata, sampai 25, Galatia 5 ayat 22 sampai 25 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Continue 24. Here it is, 24. Ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. I'm trying to steer your focus and understanding towards what is lacking in our midst. Saya mencoba untuk mengarahkan fokus dan pemahaman kita terhadap apa yang kurang di tengah-tengah kita. Let me be totally honest with you. Within the Father and Son movement, you will rarely find someone who is not theologically switched on. Izinkan saya menyatakan sejujurnya kepada saudara sekalian, bahwa dalam pergerakan Bapa dan Anak, jarang kita menemukan seseorang yang tidak aktif secara teologis. The desire to study the Word of God is what led people to study the Godhead topic and arrive at the truth we hold so dear to our hearts. Hasrat untuk mempelajari firman Allah, itulah yang menuntun kita untuk mempelajari topik kealahan dan tiba pada kebenaran yang kita pegang teguh dalam hati kita sekarang ini. Because many of us are theologically inclined, we end up digging deep in theological topics, and the deeper you dig, the more differences you will discover with others. Karena banyak dari kita yang cenderung teologis, kita akhirnya menggali lebih dalam topik-topik teologis, dan semakin dalam kita menggali, semakin banyak perbedaan yang akan kita temukan dengan orang lain. And there is nothing wrong with that. Study all you can. Dig as deep as you can in the Word of God. Dan tidak ada yang salah tentang hal itu. Pelajari semua yang bisa kita pelajari. Gali firman Allah sedalam mungkin. There is nothing more rewarding than studying and discovering a new gem from the Word of God. Tidak ada yang lebih memuaskan daripada mempelajari dan menemukan permata baru dalam firman Allah. The problem we face, though, is the lack of growth in grace. And that is why the differences we discover become big problems. Masalah yang kita hadapi adalah kurangnya pertumbuhan dalam kasih karunia. Dan itulah mengapa perbedaan yang kita temukan menjadi masalah besar.
Differences in theology do not need to be a cause of enmity. Perbedaan teologi tidak perlu menjadi penyebab permusuhan. We seem to think there are only two options, either compromise truth or become enemies. That does not have to be the case. Kita sepertinya berpikir bahwa hanya ada dua pilihan, entah berkompromi dengan kebenaran atau menjadi musuh. Hal itu sebenarnya tidak perlu terjadi. Now, don't get me wrong. There are times when division is unavoidable. But let us be honest, a lot of divisions and splits that happen do not need to happen. Tetapi jangan salah paham. Ada kalanya perpecahan tidak dapat dihindari. Tetapi sejujurnya banyak perpecahan dan pemisahan yang terjadi sebenarnya tidak perlu terjadi. We see both options in the Bible. Dan kedua pilihan ini kita bisa lihat dalam Alkitab. Jesus told the Pharisees off because they were leading people astray. Yesus menyuruh orang Farisi untuk meninggalkan atau pergi karena mereka menyesatkan orang. Paul told the Judaizers off because they were teaching false gospels. Paulus melarang orang-orang Yahudi mengajar karena mereka mengajarkan Injil palsu. The Old Testament tells us, can two walk together lest they be agreed? I heard this so many times in my Christian years. Dalam Perjanjian Lama dikatakan, dapatkah dua orang berjalan bersama kecuali jika mereka telah bersepakat? Saya mendengar tentang hal ini berkali-kali di tahun-tahun kekristenan saya. But there is the other side as well. Tapi ada sisi lain juga. Jesus and the disciples had a theological difference. Yesus dan para murid-muridnya memiliki perbedaan teologis juga. The disciples thought he was going to set up an earthly kingdom, even after his resurrection. They said to him, go ahead. Para murid mengira Yesus akan mendirikan kerajaan di dunia ini, bahkan setelah kebangkitan. Mereka berkata, dalam Kisah 1 ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? He did not split with them. He did not even correct them. He said, it is not for you to know. Just follow me. Yesus tidak pecah dengan mereka. Bahkan dia tidak memperbaiki mereka. Dia mengatakan bahwa itu bukan hakmu untuk mengetahui. Ikut saja aku. Jesus knew they were not ready to comprehend the fact that physical Israel is no more. They are no longer the chosen people. Christianity will fill the world. Yesus tahu mereka belum siap untuk memahami fakta bahwa Israel jasmani tidak ada lagi. Mereka bukan lagi orang-orang pilihan. Kekristenan akan memenuhi dunia. The disciples were still attached to their heritage, but with time they will see and understand. Para murid masih terikat pada warisan mereka, tetapi seiring waktu mereka akan melihat dan mengerti. So Jesus did not bother correcting them on that day. He just gave them time. Jadi Yesus tidak repot-repot berusaha mengkoreksi mereka pada hari itu. Dia hanya memberi waktu kepada mereka. They had a theological difference, but they did not split. Mereka memiliki perbedaan teologis, tetapi mereka tidak terpecah. In his letter to the Philippians, Paul wrote, dalam suratnya kepada orang-orang di Filipi, Paulus menuliskan dalam Filipi 3 ayat 15 yang berkata, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. If there is anyone with a different point of view in regards to perfection, that's okay, Paul said. Just give time. God will reveal it in his own time. Jika ada orang yang memiliki sudut pandang berbeda dalam hal kesempurnaan, tidak apa-apa. Berikan saja waktu. Allah akan mengungkapkannya pada waktunya sendiri. Paul understood that people can see things differently and we grow at different speeds. Paulus memahami bahwa orang dapat melihat sesuatu secara berbeda dan kita tumbuh dengan kecepatan yang berbeda.
So he encouraged the believers to give each other time, to give each other space to grow without causing a storm in a teacup. Oleh karenanya dia menganjurkan orang-orang beriman untuk saling memberi waktu, saling memberi ruang untuk bertumbuh tanpa menimbulkan badai dalam cangkir teh. In Romans 14, Paul expresses how people have differences in what day they esteem higher than the other and what food they can and cannot eat. Dalam Roma 14, Paulus mengungkapkan bagaimana orang memiliki perbedaan pada hari apa yang mereka anggap lebih tinggi dari yang lain dan makanan apa yang boleh dan yang tidak boleh mereka makan. Read the chapter and see his advice to the believers. Baca pasal tersebut dan lihat nasihatnya kepada orang-orang percaya. He tells them, don't judge. Receive your brother even though he differs on these minor things. Dia katakan, jangan menghakimi. Terima saudaramu meskipun dia berbeda dalam hal-hal kecil ini. Do not be a stumbling block to your brother. Jangan menjadi batu sandungan bagi saudaramu. In verse 14, he tells them, 14 and 15, dan dalam ayat 14 dan 15, dia menyatakan kepada mereka, aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. That's you read 14 and 15? Yes. Okay, thank you. So Paul tells them what he thinks about food, and then he says if someone else thinks differently, let him not eat. That's okay. Jadi Paulus memberitahu mereka apa yang dia pikirkan tentang makanan, dan kemudian dia berkata, jika orang lain berpikir berbeda, biarkan dia tidak memakannya. Tidak apa-apa. That's okay. He can believe that if he wants. And he goes even further to say, you who believe like me, make sure you do not eat that particular food in front of the other, so you do not make him stumble. Dan dia lebih jauh mengatakan, saudara sekalian yang percaya seperti saya, pastikan saudara tidak makan makanan tertentu di depan yang lain sehingga saudara tidak membuatnya tersandung. Why? Because if you do eat it, then you are not walking charitably or you are not walking in the way of love. Kenapa? Karena jika Anda memakannya, maka Anda tidak berjalan dengan kemurahan hati atau kita tidak berjalan di dalam kasih. The law of love is to be your law of life. Hidup kasih, maaf saya ulangi, hukum kasih harus menjadi hukum hidup kita. What I'm telling you is that we need to grow in grace. Apa yang saya beritahukan kepada kita semua adalah kita perlu bertumbuh dalam kasih karunia. And in the very fiber of grace is extending love, mercy, compassion, help, support, prayer, and so forth to those who do not deserve it, to those who don't deserve it. Dan di dalam jalinan kasih karunia itu terbentang kasih, belas kasih, kasih sayang, pertolongan, dukungan, doa, dan sebagainya kepada mereka yang tidak pantas menerimanya, kepada mereka yang tidak layak. That is what grace led God to do, and I would assume that it would do the same with us if we truly are partakers of God's nature. Itulah yang dituntun Allah untuk dilakukan oleh kasih karunia, dan saya akan anggap bahwa kasih karunia akan melakukan hal yang sama dengan kita jika kita benar-benar mengambil bagian dari alamiah ilahi. If we go back to the verse we began with, it reads, jika kita kembali kepada ayat yang kita mulai dalam 2 Petrus 3 ayat 18 yang berkata,
Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. In order to qualify what he meant, or in order to guide our growing in grace in the right direction, he adds knowledge of our Lord. Untuk kita dapat bertumbuh dalam kasih karunia sesuai dengan bimbingan dan arah yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita, Dia tambahkan di situ kata pengenalan akan Tuhan kita. Not just in grace, but in grace and knowledge of our Lord. Peter anchored this growth in a person. Bukan hanya dalam kasih karunia, tapi dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan kita. Petrus Why? menambahkan pertumbuhan ini dalam diri seseorang. Why? Because the only way you can grow in grace is if you grow in knowing our Lord. Kenapa? Karena satu-satunya cara untuk kita dapat bertumbuh dalam kasih karunia adalah jika kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kita. He did not say the knowledge about our Lord. No, that is not what he's talking about. Dia tidak mengatakan pengetahuan tentang Tuhan kita. Bukan itu yang dia nyatakan. It's not about more definitions and more intellectual and theological knowledge. Bukan juga tentang lebih banyak definisi dan lebih banyak pengetahuan intelektual dan teologis. It's not about head knowledge. He is talking about knowing the person of Christ, knowing him personally, experiencing him. Ini juga bukan pengetahuan dalam kepala kita. Dia berbicara tentang mengenal pribadi Kristus, mengenal Dia secara pribadi, mengalami Dia. The sad reality is that there are many theologically knowledgeable Christians who have not experienced Christ yet. Kenyataan yang menyedihkan adalah banyak orang Kristen yang berpengetahuan teologis tapi belum mengalami Kristus. They have a lot of theological knowledge, but no love, no softness, no tenderness of heart. Mereka memiliki banyak pengetahuan teologis, tapi tidak ada kasih, tidak ada kelembutan hati. If you are to describe Jesus in one word, it would be love. Jika kita menggambarkan Kristus dalam satu kata, maka kata itu adalah kasih. He was God's manifestation to man. He said, if you have seen me, you have seen the Father. Yesus adalah manifestasi Allah kepada manusia. Dia berkata, jika engkau telah melihat aku, engkau telah melihat Bapa. And the Bible tells us that God is love. Dan Alkitab katakan bahwa Allah adalah kasih. Now, yes, if you examine the story of Jesus, you will find times when he was harsh, direct, even scary, holding a whip and running at people. It's scary. Ya, jika Anda mencermati cerita tentang Yesus, Anda juga akan menemukan saat-saat di mana dia keras, lugas, dan bahkan menakutkan. Dia pegang cambuk dan mulai mengarahkan kepada orang. But at large, he was love. Love manifest in the flesh. Tapi pada umumnya, dia adalah kasih yang terwujud dalam daging. So to grow in knowing him and to grow in experiencing him means to grow in knowing and experiencing his love and mercy. Jadi, bertumbuh dalam mengenal Yesus dan bertumbuh dalam mengalaminya berarti bertumbuh dalam mengenal dan mengalami kasih dan kemurahan Kristus. John tells us in 14 and 15, okay. Yohanes berkata dalam Yohanes 1 ayat 14, Yohanes berkata dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. So it says Jesus was full of grace and truth. What does that mean? Jadi dikatakan Yesus penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Apakah maksudnya? Full of grace means full of goodwill towards men, full of loving kindness towards men. Penuh kasih karunia artinya penuh niat baik terhadap sesama,
penuh cita kasih terhadap sesama. full of mercy and forgiveness towards men. That is what grace is. Penuh belas kasihan dan pengampunan terhadap sesama. Itulah kasih karunia. He came with a heart willing to accept those who reject him, to love those who hate him, to forgive those who persecuting him. He was full of grace. Yesus datang dengan hati yang rela menerima mereka yang menolak Dia, untuk mengasihi mereka yang membenci Dia, untuk mengampuni mereka yang menganiaya Dia. Dia penuh kasih karunia. Not only that, but he was full of truth as well. Dan tidak hanya itu, Yesus juga penuh dengan kebenaran. Now, what does that mean? Nah, apakah maksudnya? I believe John is referring to the truth about God's love, God's attitude and heart towards humanity. Saya yakin Yohanes mengacu pada kebenaran tentang kasih Allah, sikap dan hati Allah terhadap umat manusia. After all, that's why Jesus came, did he not? Lagi pula, bukankah untuk itu Yesus datang? He came to declare or reveal God to man. And as a result of this revelation, we came to know that God is love. Yesus datang untuk menyatakan atau mengungkapkan Allah kepada manusia. Dan sebagai hasil dari pengungkapan tersebut, kita mengetahui bahwa Allah adalah kasih. That is what John meant by truth in this passage. Itulah yang Yohanes maksudkan dengan kebenaran dalam ayat tersebut. He went on to say in verse 17, if you can just read verse 17, please. Yes. Dan Yohanes melanjutkan dengan mengatakan dalam Yohanes 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. He is contrasting two ways of revelation and hence two focuses or effects of revelation. Secara kontras dia menyatakan cara pengungkapan dan karenanya dua fokus atau dua efek pengungkapan tersebut. Through Moses, God revealed a lot of truth about many things, but the truth about God's love and about his heart towards humanity was fully revealed in Jesus. Melalui Musa, Allah mengungkapkan banyak kebenaran tentang banyak hal. Namun kebenaran tentang kasih Allah dan tentang hatinya terhadap manusia terungkap sepenuhnya di dalam Yesus. So again, the truth John is talking about is the truth about God's love and heart towards humanity. Karenanya sekali lagi, kebenaran yang Yohanes bicarakan adalah kebenaran tentang kasih dan hati Allah terhadap umat manusia. So Jesus came full of love, mercy, forgiveness, and acceptance towards humanity. Jadi, Yesus datang penuh dengan kasih, belas kasihan, pengampunan, dan penerimaan kepada kemanusiaan. He came to reveal those attributes of God to a race that has been living in darkness. Dia datang untuk mengungkapkan sifat-sifat Allah kepada umat manusia yang telah hidup dalam kegelapan. A race that has been relating to God through types and shadows that has been corrupted by man's interference and tradition. Suatu umat yang berhubungan dengan Allah melalui lambang dan bayangan yang telah dirusak oleh campur tangan manusia dan tradisi manusia. Now the same passage goes on to say, if you can read again verse 14 and then 16, please. Nah, perikop yang sama selanjutnya mengatakan, kita baca kembali ayat 14 dan kita lanjutkan ayat 16 yang dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Okay, so Jesus came full of grace and truth, and of his fullness, meaning of grace and truth, have we all received. Yesus datang penuh kasih karunia dan kebenaran dan kepenuhan. Makna daripadanya adalah kasih karunia dan kebenarannya telah menerima kita. The world is filled with Christians who are void of grace. Dunia dipenuhi dengan orang-orang Kristen yang tidak memiliki kasih karunia.
I'm not saying God is not exercising grace towards those people. What I'm saying is that many Christians are not manifesting grace towards others. Saya tidak menyatakan bahwa Allah tidak menunjukkan kasih karunia kepada orang-orang tersebut. Apa yang saya nyatakan adalah bahwa banyak orang Kristen tidak memanifestasikan kasih karunia kepada orang lain. Many theologically switched on Christians are not full of grace and truth that pertains to God's love. Banyak orang Kristen yang beralih secara teologis tidak penuh dengan kasih karunia dan kebenaran yang berhubungan dengan kasih Allah. Why am I saying that? Kenapa saya berkata demikian? Because grace is manifested by our behavior towards those who view us as enemies. Karena kasih karunia diwujudkan oleh perilaku kita terhadap mereka yang memandang kita sebagai musuh. Towards those who hate us, who see things differently than us. Terhadap mereka yang membenci kita, yang melihat sesuatu secara berbeda dari kita. Me loving my friend is not a manifestation of grace. Loving my enemy is. Saya mengasihi teman saya bukanlah manifestasi dari kasih karunia. Mengasihi musuh kita adalah kasih karunia. You know, one time the disciples of Jesus came across someone who had his own ministry. He was not part of the disciples' ministry. He had his own thing happening. Suatu kali, murid-murid Yesus bertemu dengan seseorang yang memiliki pelayanannya sendiri. Dia bukan bagian dari pelayan para murid. Orang itu memiliki pelayanannya sendiri. And we read it in Luke chapter 9 verse 49 and 50, please. Kita baca dalam Lukas 9 ayat 49 dan 50. Dikatakan, Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. The disciples must have thought that they have a monopoly on Jesus and Christianity. And here is someone going about his own business doing good in the name of Jesus. Para murid pasti berpikir bahwa mereka memonopoli Yesus dan kekristenan. Dan di sini ada seorang yang melakukan urusannya sendiri dengan berbuat baik dalam nama Yesus. So they come to him and say, you can't use the name of Jesus unless you belong to our clan. You are either belong to us, say what we say, do what we do, follow us, or we forbid you to use the name of Jesus. Jadi mereka datang kepada orang itu dan berkata, engkau tidak dapat menggunakan nama Yesus kecuali engkau masuk dalam kelompok kami. Jika engkau bergabung dengan kami, engkau akan berkata seperti yang kami katakan, melakukan seperti yang kami lakukan. Ikuti kami. Atau kami melarang engkau menggunakan nama Yesus. In other words, they thought you can only belong to Jesus if you belong to us. There are only two options here. Dengan kata lain, mereka mengira kita dapat menjadi milik Yesus jika kita menjadi milik mereka. Hanya ada dua pilihan di sini. You're either with us and hence with Jesus. Entah saudara bersama kami dan karenanya bersama Yesus. Or you are not with us and hence not with Jesus. Atau saudara tidak bersama kami dan karenanya tidak bersama Yesus. When they told the story to Jesus, he gave them a third option. Ketika mereka menceritakan kisah itu kepada Yesus, dia memberikan pilihan yang ketiga. He is with me, but not with you. Dia bersamaku, tapi tidak denganmu. Just because he is doing things differently, just because he's not walking with you and doing it like you do it, it does not mean he is not with me. It does not mean I did not send him. Hanya karena dia melakukan sesuatu secara berbeda, hanya karena dia tidak berjalan dengan Anda dan melakukannya seperti Anda lakukan, bukan berarti dia tidak bersama aku atau bersama Yesus, bukan berarti aku tidak mengirimnya. And that is why growing in grace is important. Dan itulah sebabnya mengapa bertumbuh dalam kasih karunia itu penting.
Because growing in grace allows you to exercise mercy, love, forgiveness, and acceptance to those who are different from you. Karena bertumbuh dalam kasih karunia memungkinkan Anda untuk menunjukkan belas kasihan, kasih, pengampunan, dan penerimaan kepada mereka yang berbeda dari Anda. Meaning you will not be quick to judge, quick to make enemies. Artinya, kita tidak cepat menghakimi, tidak cepat membuat musuh. Do not equate a difference in opinion with enmity. Jangan samakan perbedaan pendapat dengan permusuhan. Give each other room to think, to see things differently. Learn to discuss differences without losing the spirit of Christ, without using harsh words, without cutting each other off. Beri ruang kepada satu sama lain untuk berpikir, untuk melihat sesuatu secara berbeda. Belajarlah untuk membahas perbedaan tanpa kehilangan roh Allah, tanpa menggunakan kata-kata kasar, dan tanpa saling memotong. I differ with people theologically, but many of those who differ with me know that I reach out to them. Saya banyak berbeda dengan orang secara teologis, tapi banyak dari mereka yang berbeda dengan saya tahu bahwa saya menjangkau mereka. I try to discuss the topic with them. I try to see where they are coming from. Saya mencoba untuk mendiskusikan topik itu dengan mereka. Saya coba untuk melihat dari mana mereka berasal. I'm referring to other leaders in the Godhead movement. Dan saya mengacu kepada para pemimpin lain dalam pergerakan kealahan ini. I do not regard them as enemies. Saya tidak anggap mereka sebagai musuh. We need to grow up in our Christian walk. Kita perlu bertumbuh dalam perjalanan kekristenan kita. And by that, I mean grow in grace, grow in reflecting the grace of God, the love of God, and the forgiveness of God. Dan yang saya maksudkan adalah dengan bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam mencerminkan kasih karunia Allah, dan pengampunan Allah. It was not the law of God and the judgments of God and the harshness of God that won people to eternity. Bukan hukum Allah dan penghakiman Allah dan kekerasan Allah yang memenangkan manusia kepada kekekalan. It is the love of God that leads people to repentance. Adalah kasih Allah yang menuntun orang kepada pertobatan. And by love, I mean the love that God manifested towards you, whoever you are, when you were still in sin. Dan yang saya maksudkan adalah dengan kasih adalah kasih yang Allah nyatakan kepada kita, siapapun kita, dimanapun kita berada, ketika kita masih dalam kesalahan-kesalahan kita. It is that love that melts the heart, that breaks barriers, that disarms anger and hatred. Kasih itulah yang meluluhkan hati, meruntuhkan penghalang, melucuti amarah dan kebencian. So let us learn from God and learn from Jesus. Jadi, belajarlah dari Allah, belajarlah dari Yesus. On his sermon in his sermon on the Mount, Jesus said, dalam khotbahnya di atas bukit, Yesus berkata, dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Learn what it means to be a peacemaker. Follow peace with all men, the Bible says. Pelajari apa artinya menjadi pembawa damai. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, kata Alkitab. He went on to say, dia lanjutkan dengan berkata dalam ayat 14 sampai 16 yang berbunyi, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. What is the light we are to let shine? Apakah terang yang harus kita sinarkan? It is the character of Christ. It is Christ shining through us.
Itu adalah karakter Kristus. Itu adalah Kristus yang bersinar melalui kita. And if Christ is truly shining through us, then his grace, his mercy, his love, and tenderness will shine more so than our harshness. Dan jika Kristus benar-benar bersinar melalui kita, maka kasih karunia-Nya, belas kasihan-Nya, kasih dan kelembutannya akan lebih bersinar daripada kekerasan kita. Jesus said that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Yesus berkata, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. What good works will men, ungodly men, unbelievers see in me that will lead them to glorify God? Perbuatan baik apakah yang akan dilihat oleh orang-orang fasik, orang-orang yang tidak beriman dalam diri saya, yang akan menuntun mereka untuk memuliakan Allah? It is none other than the good works of God that leads men to repentance, his grace, his love, his mercy. Tidak lain adalah perbuatan baik Allah yang menuntun manusia kepada pertobatan, kasih karunia-Nya, kasih-Nya, rahmat-Nya. During the Last Supper Jesus had with the disciples, he said to them, dalam perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya, dia berkata kepada mereka dalam Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. This is the mark of God, love. Inilah tanda Allah, kasih. Love one to another. This is the mark. This is the sign when people see you practicing in your midst, will tell them that you have been with Jesus, that you are his disciples. Kasihilah satu dengan yang lain. Inilah tandanya. Inilah tanda ketika orang-orang melihat Anda menghidupkannya dan mengatakan bahwa kita telah bersama Yesus, bahwa kita adalah murid-muridnya. How sad is it for you to be a Christian, a follower of Christ, and not know love, not experience and emulate or reflect love to others? Dan betapa sedihnya jika kita menjadi seorang pengikut Kristus, seorang pengikut yang tidak mengenal kasih, tidak mengalami dan meniru atau mencerminkan kasih kepada orang lain. I'm hoping that what I'm sharing with you will lead you to re-examine your Christianity. Saya berharap apa yang saya bagikan dengan saudara sekalian akan menuntun saudara sekalian untuk memeriksa kembali kekristenan kita. By that, I mean to re-examine the way you treat others, especially those who see things differently from you. Yang saya maksudkan adalah untuk memeriksa kembali cara kita memperlakukan orang lain, terutama mereka yang melihat sesuatu secara berbeda dari kita. Growing in grace is growing in manifesting God's grace to others. Bertumbuh dalam kasih karunia adalah bertumbuh dalam mewujudkan kasih karunia Allah kepada sesama. And the very foundation of grace, the fabric of grace, is love towards the unlovable. Dan dasar kasih karunia, jalinan kasih karunia adalah kasih terhadap yang tidak dapat dikasihi. Meaning a gift towards those who do not deserve it. Artinya, suatu pemberian kepada mereka yang tidak pantas menerimanya. So I challenge you to heed biblical counsel and grow in grace. Jadi saya menghimbau kita semua untuk mengindahkan nasihat Alkitab dan bertumbuh dalam kasih karunia. I'm speaking to everyone, but especially to those of us who claim to be mature in Christ. Saya berbicara kepada semua kita, tetapi terutama kepada mereka yang mengaku sudah dewasa dalam Kristus. We are to grow in many things, but especially in grace and the knowledge of our Lord. Kita harus bertumbuh dalam banyak hal, tetapi khususnya dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan kita. I pray that my words this morning to you would lead you to be more like Jesus. Saya berdoa kiranya melalui pekabaran pada pagi hari ini menuntun kita semua menjadi seperti Yesus. That when people come in touch with you,
they will experience the love of Jesus. Sehingga pada saat orang berhubungan dengan kita, mereka merasakan kasih Kristus. Let us close with a prayer. Mari kita berdoa. Our Father in heaven above, Bapa kami yang di sorga, Lord, we want to thank you with all our hearts for your love, your mercy, and your grace. kami bersyukur dengan sepenuh hati untuk kasih-Mu, untuk rahmat-Mu, dan kasih karunia-Mu. Father, thank you for loving us when we were unlovable. Ya Bapa, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami yang seharusnya tidak dapat dikasihi. For reaching out to us when we were pushing you away. Yang datang menjangkau kami, padahal kami menjauh daripada-Mu. And for forgiving us when we did not deserve forgiveness. Dan mengampuni kami yang tidak layak diampuni. Father, I pray that you will help each and every one of us to grow in grace. Ya Bapa, hamba-Mu berdoa agar masing-masing kami bertumbuh dalam kasih karunia. That your character of love will shine more and more in our hearts. Agar karakter kasih-Mu bersinar semakin terang di dalam hati kami. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Adalah doa kami dalam nama Yesus. Amin.